Ada rahasia sholat yang mungkin tidak diperhatikan orang. Coba kita bandingkan ibadahnya kita dengan ibadahnya orang lain. Kalau di tempat ibadah lain mah jamaah ini di kelas-kelas. Orang kaya di depan, betul. Yang miskin di belakang. Pejabat di depan. Rakyat di masjid ada nggak acara begitu? Aturannya gimana dalam masjid? Yang datang duluan di depan. Datangnya lambat di belakang. Nah, kalau Bapak Bupati datangnya terlambat di sini, di depan, di belakang, di depan. Mikir, Bupati nggak ada urusan, duduk lo di situ. Bupati nggak ada urusan, kenapa datangnya terlambat? Itu. Kalau di sini Bapak nyumbang masjid 1 miliar, tapi minta booking nih di depan pengimaman buat saya, boleh nggak? Nggak boleh, karena masjid dibuat oleh Kanjeng Nabi ini untuk melebur perbedaan, untuk mengaduk-aduk masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin, antara rakyat dan pejabat diaduk semuanya itu. Ya, seperti itu dalam ibadah kita. Jadi karena aturannya yang datang duduk di depan, yang telat datang di belakang, maka terjadilah pembauran. Nah, saya tanyakan sekarang, orang kaya tiba-tiba di sampingnya tukang macul, duduk di sampingnya, sholat nempel pundak, tersinggung enggak? Enggak, benar. Orang yang miskinnya takut enggak? Enggak. Kenapa? Psikologis orang kalau masuk masjid itu merasa kita ini sama di hadapan Allah. Kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Nah, ini yang harus kita rasakan. Bayangkan setiap hari 5 kali per RT RW, seminggu sekali di desa, kurang seberapa. Itulah bahwa dengan sholat efektif membangun persatuan dan kesatuan. Kok sekarang jadinya rebutan kunut, rebutan usoli, rebutan tahiyat, rebutan goyang-goyang petunjuk. Lah, ya Allah ya Rabbi, saya kira tidak seperti itu. Dulu di Mekah nih, imamnya ada 4. Madzhab Syafi'i sebelah utara, Hanafi selatan, barat Hambali, timur Maliki. Dulu 4 imamnya terjadi. Nah, ketika Muhammad bin Abdul Wahab bisa membangun mazhabnya di Saudi Arabia, mazhab Wahabi, itu imamnya ditampari semuanya, minggir semuanya, satu, nggak usah pisah-pisah begini. Itu ceritanya. Ya, terima kasih dipersatukan ya. Jadi kalau sini, tapi sini jangan ditampar ya. Ya, dihimbau sajalah, yuk silakan gitu. Nanti bulan puasa juga akan beda. Terawih yang 8 di masjid ini, yang 20 masjid sana. Betul enggak? Nanti yang kunut ini masjidnya, yang tidak kunut masjidnya sana. Ya kenapa? Ini masih ada bedugnya, sana enggak ada bedugnya. Sini ada kentong, sana enggak ada kentong. Disuruh siapa? Sholat itu jangan dijadikan alat perpecahan, tapi sholat sebagai alat persatuan. Bupati Ciamis siapa namanya? Pak Ii. Nah, Pak Ii datang telat, masjid dirancanin, datangnya telat, duduknya di depan apa di belakang? Belakang. Kenapa di belakang? Kan bupati, nggak ada urusan. Karena masjid ini adalah pembauran. Iya.
Marah nggak dia? Pak Mangga nggak marah. Saya bupati, moal. Nggak bakal dia mengatakan bupati. Kenapa? Sekalipun dia bupati, begitu masuk masjid dia pikirannya lupa bahwa dia adalah bupati. Lebek. Masuk masjid lupa jadi lebihnya. Tentara masuk masjid lupa nggak? Lupa tentaranya, lupa semuanya. Kita merasakan sama. Nih, bayangkan orang sholat berjamaah. Ketika imam sujud, semua makmum sujud. Bupati Ciamis ya dia Ciamis duduknya di belakangnya Mankadim, tukang macul tuh. Mankadim sujud, bupati sujud. Kita lihat dari depan, dari atas. Lihat kan ubun-ubunnya bupati di bawah telapak kakinya Mankadim. Betul nggak? Di situ jidat kita nyungsep, kita semua merasakan semuanya sama. Itu yang perlu kita bina. Kalau tiap hari ketemu sehari 5 kali, sebulan sekali kita rapat mingguan, saya kira nggak mungkin akan terjadi perpecahan begini. Ini malah sholatnya dijadikan alat perpecahan. Betul nggak begitu Pak? Terjadi nggak perpecahan sholat? Ada kan? Iya ada, real ada. Nah ke depan yuk kita perbedaan itu nggak usah kita besar-besarkan, mangga mau sholat masjid mana saja pilih. Ya saya sudah rasanya sakit hati saya karena saya pernah masuk masjid tiba-tiba orang pada menoleh semua, melototin saya semua. Ih, salah apa saya nih? Barangkali lupa sendalnya nggak dicopot, enggak. Barangkali baju kebuka, enggak juga. Enggak. Oh ternyata saya pakai baju batik. Di depan bajunya putih semua. Oh jadi ini masjid hanya dipakai untuk orang yang bajunya ada kan? Ya, saya nggak saya marah, ya udahlah. Kalau saya nggak boleh udah saya keluar, nggak gelosot ke belakang mundur lagi. Cari masjid yang lain yang boleh pakai baju batik kan gitu. Terus gimana? Yang penting tolong Nabi sedih kalau melihat macam begini nih. Iya dong. Jadi artinya begini. Bahwa orang sholat seluruh dunia sampai sekarang tidak pernah ada yang sama. Saya sudah ikut pernah sholat itu sealam dunia 20 tahun Pak. Sampai ke Inggris, ke Perancis, ke Belanda, semua ke Belgia, udah semua juga nggak ada yang sama. Ya sampai Kuwait, Irak, Syria, Lebanon semua sudah saya lihat. Enggak ada, dari mulai awal takbir sampai salam tidak ada yang sama. Maunya gimana maunya? Pengen sama gitu. Yuk kita buktikan. Orang takbir saja ada yang bilang tangannya jari 5 dibuka. Enggak, betul enggak? Ada yang 4 jari nempel, jempolnya dipisah. Ada enggak? Ada yang semuanya nempel semuanya kayak hormat tentara. Ya, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Yang benar mana? Terserah Anda. Udah. Ada takbirnya lagi ngecacung di atas kepala, ada. Yang jempolnya di atas telinga ada enggak? Ada yang di bawah telinga ada enggak? Allahu Akbar ada. Yang jelkipak Allahu Akbar ada enggak? Yang digoyang-goyang Allahu Akbar ada enggak? Udah jangan rewel. Udah jangan rewel, biarkan saja. Apalagi setelah takbir apa? Ada yang sedekap, ada yang selonjor. Sudah jangan rewel. Yang sedekap ada di dada. Ada yang begini. Ada yang di perut. Ada yang megangin bodong, ada. Ada yang megang kantong, barangkali ada copet. Silahkan. Sampai ada yang usoli, ada yang tidak.
Ada yang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, panjang sekali. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, saking panjangnya niat. Ada yang Allahu Akbar sampai takbirnya saja. Kalau saya menuntut secara kefasihan mungkin nggak ada yang sah. Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar, betul nggak? Ada O bahasa Arab. Nama Tuhan kita siapa? Allah apa Allah? Nah, sok dengar yang takbir, semuanya Allah kok. Bid'ah, kunut bid'ah. Dianya saja nyebut nama Tuhannya bukan Allah tapi Allah. Mana ada Allah? Ada lagi Allah. Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Itu saja. Daripada kita menyalah-nyalahkan orang lain, yuk kita lebih baik belajar lagi saja. Sholat yang sebenarnya itu bagaimana sih? Kita ikuti fikih yang ada aja deh. Ya, kalau kita lihat Nabi sudah nggak bisa, sudah meninggal, betul nggak? Coba di fikih saja. Di bidang takbir saja yang mengatakan bid'ah, ternyata takbirnya enggak bener sih gimana? Dia banyak melakukan kesalahan, menyalah-nyalahkan orang lain. Ada orang jelek ngecek orang jelek. Jelek. Lah kamu cantik enggak? jelek juga. Lah kan enggak lucu namanya gitu. Ngebeda-bedain orang dianya sendiri sholatnya enggak benar. Yang rajin mengatakan bid'ah. Tahu enggak? Ketika saya sholat. Nih jadi imam. Yang rajin bidahkan. Kalau imam itu biasanya kan noleh ke belakang. Meluruskan barisan. Yang kosong isi. Jangan ada kosong, penuh. Istaqimu fa innal istiqamata mim mutammimatis sholat. Baris lurusan. Itu maju. Sudah siap? Allahu Akbar. Ya enggak sah begitu mah. Gimana lagi? Masa takbir mukanya ke belakang? Bayangkan, dia juga salah kok. Sok langsung ngebeda-beda orang lain, dianya sendiri tidak tahu syarat rukunnya takbir. Lah, yuk kalau begitu mah daripada kita saling salah menyalahkan, kalau begitu kita belajar lagi sholat yang lebih baik. Setuju nggak gitu? Ya iya. Nih takbir tuh nih anak-anak santri ada berapa syaratnya takbir? Nah loh, mungkin banyak orang tidak tahu bahwa takbir ada syaratnya ya. Syaratnya 20. Nah loh, banyak banget. Saya terangin sampai sore nih, awas nih. Iya. Pertama, takbir itu dimulai kalau sudah masuk waktu sholat. Sekarang jam 11 lebih 1 menit. Boleh nggak kita usolli fardhu zuhri Allahu Akbar takbir? Sah nggak sholatnya? Kurang 1 menit, sah nggak sholatnya? Kurang 1 detik Allahu Akbar belum masuk, sah nggak? Jadi 1 harus sudah masuk waktu. Sekarang kita wajib sholat zuhur nggak sekarang? Enggak. Mulai wajibnya kalau sudah masuk waktu. Itu 1. Yang kedua, orang takbir itu kakinya sudah lurus menghadap kiblat, dadanya sudah lurus menghadap kiblat, dan wajahnya sudah lurus menghadap kiblat. Baru kita takbir. Jadi jangan sampai ada makmum masbuk karena imam sudah sampai surat amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan mau ruku tuh. Sambil lari sambil begini. Allahu Akbar. Dia enggak boleh kakinya sebegini. Harus lurus dulu. Betul?
Ya iya, itu banyak ya, itu perlu sekali. Nah itu boleh kasih tahu, tadi itu jangan lagi ngelangkah takbir, nah kan udah lurus dulu, oke. Nah berikutnya bahwa mengucapkan takbir itu satu, harokatul hamzahnya itu banyak yang nggak sadar. Tuhan kita ini namanya hamzahnya maftuha. Jadi bukan Allah tapi Allah. Allah bukan Allah tapi Allah. Satu. Jadi kalau orang takbir Allahu Akbar. Nama saya Buya Syakur. Kalau Buya Syukur boleh nggak? Saya marah nggak? Pak Syukur gitu. Nama saya Abdus Syakur. Abdus Syukur, marah nggak saya? Marah dong. Nama kita kan yang paling berharga di alam dunia kan nama kita, betul nggak? Kalau orang menyebut namanya salah, tersinggung nggak? Allah tersinggung nggak namanya salah disebutnya? Nah, jadi harusnya Allah. Oke. Kemudian hamzah lafdzul jalalah itu hamzah maftuhah tidak boleh dipanjangkan. Ya, harus Allah. Imamnya sudah sepuh, tempatnya di pinggir hutan, di musola terpencil, sholatnya sholat subuh, masih ngantuk imamnya nih. Begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul nggak? Kalau Allah panjang itu maknanya hamzahnya dua. Satu hamzatul jalalah, yang kedua hamzatul istifham. Asalnya Allahu. Sok dibaca Al-Qur'annya, betul nggak? Jadi kalau Allahu itu dibacanya panjang, Allahu. Maknanya bukan takbir. Tapi kalau takbirnya Allah itu apakah Allah itu besar? Jadi bertanya itu namanya. Ayo sok sah nggak takbirnya? Nggak sah. Ya. Kemudian lamnya lafzul jalalah itu tidak fathah wadhihah, bukan Allahu, tapi ada imalahnya. Allah, bukan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu. Ini bukan la, bukan li, bukan lu. Karena ini lafzul jalalah menurut pendapat saya ini alam murtajal, bukan alam yang mustaq, tapi murtajal dari sononya. Artinya bukan bahasa Arab asalnya, dari bahasa Ibrani. Dan lafzul jalalah bukan asal ilahun. Imam Sibawayh mengatakan bahwa Allah itu adalah asalnya ilahun, dimasuki alif dan lam menjadi Allah. Wahai Imam Sibawayh, kalau iya lafzul jalal asalnya ilahun, sok ilahun masuknya alif lam di ta'rif, bunyikan ilahun alif lam ta'rif, jadi al ilahu dong, betul nggak? Kok apa alasan hamzah ilahun dibuang? Tidak ada alasan sorfiyahnya, maka saya tidak menerima bahwa lafzul jalalah berasal dari lafaz ilahun. Tapi asalnya memang seperti itu. Jadi dibacanya Allah, bukan Allah, bukan Allo, tapi Allah. Berikutnya lagi bahwa haknya lafzul jalalah tidak boleh ada wawu maskunah. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh.
Nah kenapa sok dipanjangin? Gara-gara niatnya belum selesai. Karena di sini di Indonesia niat itu muqtarinan bi fi'lihi dikiranya harus bebarengan dengan takbir. Padahal niat saja dulu usolli fardhu dhuhri selesai Allahu Akbar ya sudah. Itu namanya sudah muqtarinan. Ini nggak tahu di pesolatan bahasa Jawa gitu tuh. Ya pesolatan Jawa itu. Jadi Allahu Akbar sambil niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. 2 meter panjangnya. Harus dimasukkan dalam lafzul jalalah yang hanya sekilan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Panjangnya jasanya. Betul nggak? Ya itu. Nggak mungkin. Onta bisa nggak masuk lubang jarum? Ya nggak bisa dong. Jadi muqtarin bi fi'li itu artinya bersama-sama, itu tidak mesti bersama-sama. Ya artinya niat dan takbir itu tidak ada jeda waktu begitu lillahi ta'ala Allahu Akbar sudah sah gitu. Punten ini mah. Kemudian lagi syarat takbir berikutnya antara hak lafzul jalalah dengan hamzah akbar itu jangan muncul wawu maftuhah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Suwami apa? Suami. Ada w-nya enggak? Ada enggak ya? Suami apa? Suwami. Sekalipun tidak ada w-nya, suami dibacanya suami tetap aja. Betul enggak? Itu adalah suara yang muncul akibat pertemuan antara a dengan u. Maka takbir pun sering banyak tidak diduga, tidak dirasakan. Begini bunyinya, Allahu Akbar tuh. Sok anak-anak kalau takbiran Idul Fitri, sok dengerin tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Nah, dalam takbir kalau Allahu Akbar itu artinya bukan takbir, tapi Allah dan Akbar, bukan Allah Maha Besar, Allah dan Akbar. Udah paham, banyak banget kan? Oke, ringkas saja deh. Kemudian setelah Allahu Akbar, kemudian jangan sampai baknya itu hamzahnya akbar itu jangan sampai dibaca kasroh. Jadi Allahu Akbar. Anak muda kena penyakit was-was yang biasa takbirnya 70 kali belum selesai-selesai, ya kan? Allah Akbar, Allah. Akhirnya saking pengen khusyuknya sambil memejamkan mata, sambil mengangkat pundaknya, Allahu Akbar. Nah, sudah. Gawat nih. Ada, saya tahu kok. Ikbar itu artinya head, menstruasi bahasa Arabnya. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah lagi. Jadi bahasa Arab tuh sedikit saja maknanya menjadi berubah sama sekali. Itu makanya. Nah, tidak perlu di sekecamatan ada ahli bahasa terlalu banyak. Satu saja cukuplah. Ya, yang mengerti nahwu saraf dong sebanyak. Kemudian jangan dibaca panjang baknya akbar tuh. Terjadi saya di Libya tahun 74 dari Syria saya terus ke Libya, 78 saya ke Tunisia. Hari pertama saya sampai ke Libya, pas asramanya dekat masjid, pas malam Jumat paginya azan, saya terkaget-kaget ada orang Libya. Libya itu Arab loh, negara Arab, ngomongnya bahasa Arab. Azannya gini nih, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Di sini ada nggak yang begitu? Ada. Ini orang Arabnya loh. Saya tegur setelah selesai Jumat tuh. Adanya jangan Allahu Akbar, nggak boleh dipanjangin. Marah. Orang Cina mau nyalain saya orang Arab katanya gitu. Sih mana lagi? Akbar itu wazannya af'alun. Uflun akfalun. Dubrun adbarun. Kubrun akbarun. Apa kubrun tuh? Bedug. Jadi kalau akbar Allah itu bedug. Ngaco kan? Nah, itu makanya mesti diwaspadai. Ini masih banyak ya, itu ilmu sholat yang belum kita kuasai, sudah buru-buru menyalah-nyalakan orang lain. Daripada lu nyalahin orang lain, lu belajar diri dulu deh yang sempurna. Yang baca Fatihahnya saja masih banyak yang alhamdulillahirabbil alamin kok. Masih wala bedolin. Ini masalah. Jadi sholat ini sepanjang sejarah 1400 tahun itu selalu menjadi trendy topik jadinya. Nggak habis-habis pembahasannya. 1400 tahun masalah sholat terus dibicarakan nggak habis-habis. Kok saya pikir ya punten ini mah kayaknya dungu banget sih. Masa 1400 tahun nggak pernah selesai, masih menjadi pembahasan. Sampai imam yang membaca wala bedodin dalam Bahsul Masail Nahjul Maram, saya ketuanya, para ulama Indramayu, Cirebon, Subang kumpul tuh situ. Bagaimana pertanyaan gini, bagaimana hukumnya kita berjamaah dengan imam yang baca Fatihahnya tidak fasih seperti wala bedolin. Ada kiai yang mengatakan wajib mufarokoh, ada yang makruh, ada yang mengatakan harus membatalkan sholatnya. Kalau mufarokoh tidak dibatalkan, tetap ikut tapi tidak nyambung lagi. Ya, niat di hati saya niat mufarokoh. Tetapi punten kalau mau mufarokoh jaga sopan santun yang baik, tetap jangan mendahului imam. Paham nggak? Menjaga perasaan orang. Jadi waktunya diatur kira-kira di belakang imam, seolah-olah imam merasakan makmum masih tetap bersama saya. Itu kalau mendahului nanti sadar, apalagi salam dulu terus berangkat, wah dia berarti mau mufarokoh. Itu. Nah bagi saya begitu sudah macam-macam menjawab, giliran saya sebagai ketua Bahsul Masail, bagaimana Buya Sakur hukumnya? Saya tidak akan menjawab sah atau tidak sah. Saya akan menjawab bulan depan imam masjid se-Indramayu akan saya berikan pelatihan Fatihah. Dah itu aja. Masih dipecat ya jangan dong. Nanti aja. Alhamdulillah biayanya itu habis 95 juta harganya Fatihah. Selama 3 bulan gitu. Terus tutornya Kiai Jamil Tegal Gubuk sama Kiai Hudi Kertasmaya, muter se Indramayu per kecamatan selama 3 bulan. Alhamdulillah akhirnya menjadi ada perbaikan kualitas. Itu yang saya inginkan, bukan salah menyalahkan, paham Pak? Yuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita, bukan salah menyalahkan, itu aja kok. Tetapi itu para ulama memaksa saya harus menjawab bagaimana hukumnya. Aduh gimana sih, terserah kamu lah. Yang gak bisa ini putus gimana, satu tidak. Udah gini aja deh, kalau ada imam baca Fatihahnya wala bedolin, jawabnya jangan amin. Apa jawabnya? Ya kalau wala bedolin sampo.
ngebedol. Akhirnya saya nggak bisa serius. Saya paling tidak suka menyalahkan orang lain. Sudahlah, ketika saya disalahkan saya tidak marah. Ya udah, terima kasih, karena saya tidak mau bertengkar dengan siapapun. Ya, ajaran tokoh saya nih, para YouTuber nih, selalu pesan jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Betul nggak? Sholat itu membangun persatuan kok. Masa membenci? Kok masa begitu? Nah, itulah harapnya. Jadi hari ini tema kita adalah sholat kita kembalikan fungsinya sebagai alat pemersatu, bukan sebagai perpecahan. Terima kasih.